Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita tentang persiapan ujian semester. Oke, ujian persiapan semester ini sangat penting karena berkaitan dengan nilai-nilai yang akan didapatkan oleh kita pada saat ujian semester. Oke, kita mulai aja. KPK dan EPB dari 24 dan 32 adalah, jadi kita mulai aja dengan mencari faktorisasi prima. Dari 24 dibagi 2 sama dengan 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3. Selanjutnya untuk 32, 32 dibagi 2 16, 16 dibagi 2 8, 8 dibagi 2 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 24 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi ini tadi 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 32 ini 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5. Jadi berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 5 kali 3. Berarti sama dengan 96. Sementara FPB-nya adalah 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 8. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 per 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan N. Maka N tambah 2 sama dengan berapa? Jadi kita lihat kalau ini adalah bilangan yang sama yang tertulis 3 kali, berarti 3 kali 2 pangkat 4. Sedangkan ini juga adalah bilangan yang sama yang tertulis 3 kali, berarti 3 kali 4 pangkat 2. Jadi bisa kita ubah menjadi 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 4 kali 4. Jadi 2 kali 2 ini 4, habis 1 ya. 2 kali 2 4 dibagi 4 1, 3 dibagi 3 1, berarti hasilnya sama dengan 1. Berarti kalau ini 1 tambah 2 karena N-nya 1 ya, maka jawabnya adalah C. Oke, kita lanjut aja. Bentuk persen dari 2/5 adalah, jadi caranya adalah kita kalikan dengan 100%. Jadi berarti 2/5 kali 100%. 100 dibagi 5 sama dengan 20, kali 2 sama dengan 40. Berarti jawabnya adalah B. Terus kita lihat lagi. Jumlah 2 bilangan yang paling saling berkebalikan adalah 2/6. Bilangan tersebut adalah, jadi kita ubah dulu ini 2/6 ini menjadi 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. Berarti 13/6. Oke, jadi berarti misalkan aja bilangan itu adalah X dan 1/X. Artinya apa? Artinya X tambah 1/X tadi sama dengan 13/6. Ini tadi kita ubah menjadi 13/6. Nah, kalau kita kalikan semuanya kiri kanan dengan 6x, maka menjadi 6x kuadrat tambah 6 sama dengan 13x. Kalau kita pindahkan ke kiri menjadi 6x kuadrat kurang 13x tambah 6 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan 3x kurang 2 kali 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan dari sini 3x kurang 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2/3. Atau 2x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3/2. Tetapi yang ada jawaban di sini adalah 2/3, berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya berjumlah 8. Jadi banyaknya himpunan bagian itu dapat dicari dengan menggunakan 2 pangkat N. Ya. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Dari 30 siswa SD yang diwawancarai,
Diketahui 20 orang menyukai teh, 12 orang menyukai kopi, 10 orang tidak menyukai teh maupun kopi. Banyaknya siswa yang menyukai teh dan kopi, artinya menyukai keduanya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini, ada 10 orang tidak menyukai teh dan kopi. Berarti kalau ini saya misalkan ini suka teh adalah A, yang suka kopi itu adalah B, berarti A gabung B itu sama dengan 30 kurang 10 sama dengan 20. Nah, berarti berlaku hubungan NA digabung B sama dengan NA tambah NB kurang NA iris B. Nah, berarti kita masukkan itu tadi 20 sama dengan ini 20 yang suka teh, kemudian yang suka kopi itu 12 kurang NA iris B. Kalau ini pindah ke kiri menjadi positif, ini 20 tambah 12, 32. Kalau ini pindah ke kanan jadi kurang 20. Jadi 32 kurang 20 sama dengan 12. Jadi yang suka dua-duanya itu adalah 12. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi bentuk sederhana dari P per 2 kurang 3P per P kurang 1 adalah. Jadi prinsipnya adalah disamakan penyebut. Kalau disamakan penyebut berarti 2P kurang 2. 2 kali P kurang 2. 2P kurang 2. Jadi kita kalikan aja P kali P, P kuadrat, minus 1 kali P, minus P. 2 kali minus 3P, minus 6P. Nah, berarti P kuadrat minus P kurang 6P sama dengan minus 7P per 2P kurang 2. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi penyelesaian dari 2 kali 1 kurang 3Y sama dengan 5Y tambah 4. Jadi prinsipnya dikalikan ke dalam dulu, itu langkah pertama. Berarti kalau 2 kali 1, 2 kali minus 3Y minus 6X Y sama dengan 5X tambah 4. Berarti kalau ini pindah ke kanan berarti 5 tambah 6, 11. Kalau ini pindah ke kiri berarti 2 kurang 4 minus 2. Berarti X-nya sama dengan, atau Y di sini ya, Y sama dengan minus 2 per 11. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi penyelesaian dari minus 7P tambah 8 lebih kecil dari 3P kurang 12. Jadi prinsipnya itu adalah kita pindahkan yang sejenis ke satu bagian. Jadi kalau ini 3P kita pindahkan ke kiri berarti minus 7P kurang 3P minus 10P. Kalau ini pindahkan ke kanan berarti minus 22 kurang 8 minus 30. Kita kalikan kita bagi dengan minus 10. Berarti arah pertidaksamaan kalau dibagi minus berubah arah. Berarti minus 30 per minus 10 sama dengan 30 per 10. Tapi pertidaksamaannya sudah harus berubah. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi kalau P-nya itu lebih besar dari 3 berarti jawabnya itu adalah 4, 5, 6 dan seterusnya D. Terus kita lihat lagi hasil pembagian dari 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 oleh X kurang 1 adalah. Jadi kita faktorkan aja, itu cara yang paling mudah. Kalau kita faktorkan maka kita dapat 2X kurang 3 kali X kurang 1 dibagi tadi X kurang 1. Berarti X kurang 1 dibagi X kurang 1 sama dengan 1, atau coret aja. Berarti tinggal 2X kurang 3. Berarti jawabnya adalah B. Nah, sekarang sampai di situ aja dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat dan persiapkan diri lebih baik. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.